Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Akbar Zaim Pragagusma hendak mempresentasikan demo program tugas akhir saya yang berjudul komparasi fungsi kernel, metode support vector machine untuk analisis sentimen Instagram dan Twitter dengan studi kasus KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Langsung saja, untuk tampilan awal ini untuk entitas pengunjung berupa landing page. Dan yang kedua ada tampilan untuk entitas dari admin. Kita menuju ke admin terlebih dahulu. Untuk admin harus login terlebih dahulu dengan username dan password yang sudah ditentukan sebelumnya. Jika berhasil login, ditampilkan beberapa menu sidebar. Untuk sidebar awal itu beranda. Bisa dilihat terdapat 3 kolom kotak. Ini menampilkan masing-masing jumlah kelas untuk data latih dibuat berimbang. Yang kedua, bisa dilihat ini ada sidebar dari data latih. Oh ya, sebelum menuju data latih, kita harus mengupload terlebih dahulu yang namanya kamus stop word removal serta kamus kata dasar. Di sini saya sudah mengupload atau menginputkan sebuah kamus stop word removal dan kata dasar digunakan untuk proses pre-processing. Nah, setelah kita upload tadi masing-masing kamus untuk stop word removal dan untuk stemming, kita bisa menginputkan atau mengupload sebuah data latih. Di sini saya sudah mengupload atau menginputkan sebuah data latih berjumlah 1614 data dan sudah di labeling secara manual tentunya. Kita juga bisa melihat hasil pre-processing sebuah komentar itu seperti apa. Bisa dilihat, dari komentar ber-ID 9 ini menghasilkan hasil pre-processing sebagai berikut. Oh ya, untuk konsep backend-nya sendiri, ini CRUD, create, update, serta delete. Kita lanjut ke sidebar berikutnya, yaitu sidebar pembobotan atau ekstraksi fitur. Di sidebar pembobotan atau ekstraksi fitur sendiri, saya menggunakan pembobotan TF-IDF atau Term Frequency Inverse Document Frequency. Mohon ditunggu, ini agak lama sedikit. Nah, sudah masuk. Bisa dilihat 1614 dokumen data latih ini sudah kita upload sebelumnya. Nah, admin sendiri bisa melakukan proses pembobotan untuk mendapatkan bobot masing-masing term. Misal untuk term kasih pada dokumen 1 dengan jumlah 1 itu menghasilkan bobot 1,66882 dan seterusnya. Di sini jumlah term yang dihasilkan dari 1614 dokumen data latih berjumlah 7285 data term yang telah dibobot tentunya. Admin sendiri juga bisa menghapus semua data pembobotan jika terdapat pembaruan dari data latih. Setelah proses pembobotan selesai, admin bisa menekan tombol berwarna hijau ini. Fungsinya untuk menghasilkan model SVM kernel linear, kernel polinomial, serta kernel sigmoid. Lanjut ke sidebar kedua. Sidebar terakhir, di sini ada sidebar data uji atau hasil analisis. Di sini saya juga sudah mengupload sebuah file berformat CSV untuk mempercepat saja. Berjumlah 182 data. Untuk yang berwarna hijau ini, untuk misalnya SVM kernel linear, itu yang cocok dengan sentimen labeling manual. Untuk yang berwarna merah, ini menandakan bahwa labeling tidak cocok atau salah dengan labeling manualnya. Kita kembali coba ke menu landing page awal untuk pengunjung. Untuk pengunjung sendiri disajikan berapa sih jumlah data yang digunakan oleh admin. Oh, ada 182 data uji. Yang kedua untuk data latih sejumlah 1614 data latih. Untuk akurasi metode sendiri disajikan chart untuk memudahkan pengunjung membaca grafik. Untuk akurasi SVM kernel linear menghasilkan akurasi sebesar 86%. Untuk polinomial menghasilkan 81%, serta sigmoid menghasilkan 80% untuk akurasi. Serta juga disajikan grafik untuk presisi dan recall untuk masing-masing SVM kernel. Yang terakhir disajikan grafik berupa donut di sini.
bisa dilihat untuk masing-masing kernel disajikan per media sosial. Misal saya beri penjelasan contoh di sini untuk SVM kernel linear. Data yang saya gunakan untuk data uji di sini menggunakan data uji Desember 2020. Untuk Desember 2020 data Instagram itu menghasilkan 51% positif, 26% negatif, 22% netral untuk data Instagram. Untuk data di Twitter sendiri 46% positif, 39% netral, dan yang terakhir 14% negatif. Begitu dan seterusnya. Mungkin terima kasih. Cukup sekian.